Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang interpolasi Lagrange. Yang akan kami jelaskan yaitu metode interpolasi Lagrange, flowchart interpolasi Lagrange, program interpolasi Lagrange, dan contoh dari interpolasi Lagrange. Dari kelompok kami sendiri, anggotanya yaitu yang pertama, Reno Adit, NRP 048, M. Ilham, NRP 052, Fadilatul Ilmi, NRP 055, Labib Faisal, NRP 058. Selamat menyimak dan semoga mudah dimengerti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode interpolasi Lagrange. Interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Lagrange sendiri yaitu salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Kemudian, interpolasi Lagrange merupakan teknik yang populer karena menggunakan fungsi dalam bentuk polinom. Jika fungsi yang dicari adalah fx dan cacah data n, maka dapat diketahui fx sama dengan sigma n, i sama dengan 1, yi, li, x. Selanjutnya yaitu lix sama dengan dimana 0, x tidak sama dengan xi, 1, x sama dengan xi, sama dengan qix per qixi. Dengan demikian, Kix sama dengan X min X0, X min X1, X min X2, dan seterusnya X min Xi min 1, X min Xi plus 1, yang mana yaitu X min Xn. Dan juga, interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Dengan ini juga dapat menggunakan rumus yaitu fnx sama dengan sigma n, i sama dengan 0, lix, fxi. Dengan lix sama dengan p, n, j sama dengan 0, j sama dengan 1, x min xj per xi min xj. Dalam interpolasi Lagrange ini sendiri, terdapat beberapa pendekatan orde dalam penyelesaiannya, yaitu pendekatan orde ke-1 dapat menggunakan rumus f1x sama dengan L0x fx0 plus L1x fx1. Sedangkan untuk pendekatan orde 2 yaitu f2x sama dengan L0x fx0 plus L1x f1x1 plus L2x fx2. Dan untuk orde 3, pendekatan orde ketiga dapat menggunakan rumus f3x sama dengan L0x fx0 plus Li1x fx1 plus L2x fx2 plus L3x fx3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart program interpolasi Lagrange. Yang pertama adalah start, yaitu memulai. Kemudian dimasukkan integernya, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari n, dan plus i. Kemudian dimasukkan pembilangnya, kemudian dimasukkan penyebutnya. Kemudian dapat diketahui rumus li sama dengan pembilang per penyebut. Apabila li terdapat akar, kemudian dikembalikan kepada integernya. Apabila li tidak ada akar, maka akan dilanjutkan ke flowchart selanjutnya. Kemudian lanjut kepada flowchart selanjutnya, yaitu dapat diketahui yaitu pembilang sama dengan 1, kemudian dimasukkan integernya, yaitu j sama dengan 0, j kurang dari n, dan plus j. Kemudian dapat diketahui nilai i sama dengan j. Apabila nilai i sama dengan j yaitu tidak, maka akan dikembalikan pada integer. Apabila nilai i sama dengan j adalah benar, maka akan dilanjutkan kepada perumusan, yaitu perumusan tersebut adalah pembilang sama dengan pembilang dikali x min
xj. Dan apabila diketahui jawaban dari perumusan tersebut ada akar, maka akan dikembalikan kepada integer. Apabila pada hasil rumusan tersebut tidak ada akar, maka akan dikembalikan kepada flowchart selanjutnya, yaitu diketahui penyebut sama dengan 1, kemudian dimasukkan integernya, yaitu j sama dengan 0, j kurang dari n, dan plus j. Kemudian ditanya apakah i sama dengan j, dan apabila jawabannya ada akar, maka akan dikembalikan kepada integer. Dan apabila nilai i sama dengan j ada akar, maka akan dilanjutkan pada perumusan selanjutnya. Kemudian dimasukkan perumusan selanjutnya, yaitu penyebut sama dengan penyebut dikali dalam kurung xi min xj. Kemudian dapat dihasil apabila ada akar, maka akan kembali kepada integer. Dan apabila nilai perumusan tersebut tidak ada akar, maka akan dilanjutkan. Dan dari perumusan tersebut maka akan selesai dari program. Di sini saya akan menjelaskan program interpolasi Lagrange menggunakan bahasa Java++. Pertama-tama kita include stdio, kemudian kita inisialisasi fungsinya, kita namai sebagai y, kemudian parameter x. Di sini kita buat contohnya itu y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kita tulis saja y sama dengan x kuadrat bisa kita tulis x kali x ditambah 5 dikali x dikurangi 6. Kita return y sebagai hasilnya. Kemudian di program utamanya float x y. Di sini kita pisahkan untuk x array dan juga y array-nya dengan yang biasa, bukan array ya. Kemudian kita juga perlu L, dan untuk pembilang dan penyebutnya kita bisa tuliskan A dan juga B. Lanjut, kemudian integer n. Saya lupa kurungnya di sini. Integer n untuk nanti untuk iterasi. Kemudian kita buat program untuk inputnya, printf, masukkan x misalnya, dan scanf, kita scan sebagai float, masuk ke variabel xx. Ini x yang akan dicari ya. Kemudian kita cari untuk banyaknya n. Kita baca sebagai integer aja, masuk ke variabel n. Kemudian kita loop untuk i kurang dari n. Kita masukkan x pada indeks ke n. Kita scan sebagai float, masuk ke array x pada indeks i, sama juga untuk y. Masukkan y pada iterasi ke n, masuk ke array indeks i. Kemudian untuk program utamanya kita loop juga, indi i kurang dari n. Kemudian kita buat supaya penyebut dan juga pembilangnya 1, A dan B tadi ya.
2 nya 1, kemudian kita loop lagi untuk setiap penyebut dan juga pembilangnya. Kita gunakan J misalnya, J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Kemudian hanya jika J sama dengan I, kita continue. Jadi kita hanya menjumlahkan atau memproses operasi yang nilai J itu tidak sama dengan I ya. Jadi jika ini nanti fungsinya supaya jika J itu sama dengan I, dia nggak akan berproses dan di-continue untuk nilai J yang selanjutnya. Di sini apabila tidak, berarti ya A sama dengan A dikali XX min X indeks I. Jadi pembilang sebelumnya yaitu A itu dikalikan dengan operasi ini, X sama X dikurangi XI. Dia akan looping terus, dan jika I nya itu kebetulan sama dengan J, tidak akan dilakukan ya, akan di skip. Kita lakukan hal yang sama untuk menyebutnya. Kita pakai K saja di sini, K kurang dari N, K plus plus. Sama, jika K sama dengan I, maka B atau pembilang, maksud saya penyebut, tidak akan diproses. Jika tidak, maka ini akan dilakukan perhitungan. Kemudian nilai L dari indeks I sama dengan A per B. Ini untuk setiap L setiap N. Jadi L1 sama dengan sekian, L2 sama dengan sekian, pembilang penyebut, pembilang bagi penyebut, seperti itu. Kemudian kita bisa coba print saja nanti L persen D, L ke N ya, L ke iterasi sama dengan persen 2F. Kita outputkan sebagai float, kita kasih enter. I untuk yang ini, kemudian LI untuk nilai yang ditampilkan. Jika sudah, kita loop lagi sekali lagi untuk integer. Kita pakai P aja, P kurang dari N, P plus plus. Untuk Y sama dengan Y sebelumnya ditambah Y ke P dikali L ke P. Jadi nilai Y ini yang akan menjadi nilai output kita. Kita print saja hasilnya di sini, maka Y sama dengan persen F Y. Ingat di sini Y-nya itu nggak sama seperti Y yang ada buat float ya, beda nanti nilainya. Oke, ini sudah selesai. Oh ya, di sini harusnya X ke I ya, karena ini penyebut ya, pembilang sama penyebut, rumusnya bedanya ada di sini. Oke, kita coba di kode blok, kita buka, ini ya, kita run, masukkan X misalnya 4, banyaknya N ada 3, X 0 0 1 1 2 2. Hasilnya adalah L03, L1 min 8, L2 6. Y nya sama dengan 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang
penyelesaian sebuah contoh soal menggunakan metode interpolasi Lagrange, di mana soalnya yaitu terdapat beberapa titik koordinat yang bisa dikatakan berpola, di mana titik-titiknya yaitu 0,0, 1,1, 2,2 dan seterusnya. Dan tentukan nilai Y ketika X-nya sama dengan 4. Kami di sini akan memaparkan dua bentuk penyelesaian. Yang pertama yaitu secara matematis dan yang kedua melalui program. Untuk yang matematis yang pertama, di mana diketahui 0,0 diupamakan sebagai X0 dan Y0, 1,1 sebagai X1 dan Y1, 2,2 sebagai X2 dan Y2, di mana X 4 dan dicari Y. Berdasarkan metode interpolasi Lagrange, di rumus yang ada yaitu Y sama dengan Y0 kali L0 plus Y1 kali L1 plus Y2 kali L2, dimana untuk L0 sendiri rumusnya yaitu X dikurangi X selain X0, karena yang dicari adalah L0, sehingga X min X1 dikali X min X2, sedangkan penyebutnya yaitu X0 dikurangi X lain 0, dimana didapatkan X0 min X1 dikali X0 min X2, sehingga saat dimasukkan yang telah diketahui sebelumnya menjadi 4 min 1 dikali 4 min 2 per 0 min 1 dikali 0 min 2, sehingga L0 didapatkan 3. Untuk L1 sama rumusnya seperti yang L0 tadi, sehingga saat dimasukkan semuanya ketemu min 8, sedangkan L2 ketemu 6. Kemudian setelah ditemukan L0, L1, dan L2, langsung dimasukkan ke rumus utamanya tadi, yaitu Y sama dengan Y0 kali L0 ditambah Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2. Setelah dimasukkan semua yang telah didapatkan, diperoleh nilai Y adalah 4, sehingga hasil akhir dari penyelesaian ini maka didapatkan X4, Y4 sama dengan 4,4. Sedangkan untuk penyelesaian program, tinggal kita masukkan saja soalnya, yaitu 0,0 sebagai X0 Y0, 1,1 sebagai X1 Y1, 2,2 sebagai X2 Y2. Setelah dimasukkan, soal tersebut akan diolah secara otomatis oleh program yang telah dibuat sebelumnya, yang telah dijelaskan oleh teman saya, sehingga diperoleh nilai akhir yang sama, yaitu X, Y bernilai 4,4. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, harap maklum dan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.